Perkenalkan, nama saya Junita Marwanda. Saya dari kelas 2B Ilmu Administrasi Negara semester 2. Dalam video kali ini saya ingin mereview kembali materi sosial politik yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Lawrence Sairani. Dalam teori sosial politik ini ada 4 materi besar yang akan dipelajari, yaitu yang pertama teori sosial klasik, teori sosial modern, teori politik klasik, dan teori politik modern. Teori dan paradigma ilmu sosial. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara konsep, variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori bertujuan menjelaskan konsep satu dengan yang lain untuk menjelaskan fenomena dan memprediksi suatu fenomena. Teori terbentuk dari konsep dan proposisi. Konsep adalah istilah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstraksi kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial itu sendiri. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Paradigma secara sederhana, menurut Thomas Kuhn, disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Paradigma diartikan sebagai suatu kerangka, referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Oleh karena itu, runtuhnya suatu teori pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi paradigma. Jadi, paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu tema pikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami sejarah dan keadaan sosial untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial. Paradigma adalah pijakan atas realitas, artinya paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pembacanya. Paradigma akan menentukan apa yang akan dipilih untuk ditelaah atau tidak, dan sebagainya. Elemen-elemen paradigma yang pertama, ontologi atau sama dengan asumsi tentang realitas. Yang kedua, ada epistemologi atau asumsi tentang hubungan antara peneliti yang diteliti. Yang ketiga, metodologi atau asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Kita masuk dalam perspektif struktural fungsional. Ahli-ahli yang terdapat dalam perspektif ini adalah Comte, Spencer, Durkheim, Merton, dan Parsons. Dalam perspektif ini terdapat 3 teori, yaitu teori integrasi, teori konsensus, dan teori fungsional. Karakteristik perspektif struktural fungsional, yaitu menekan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Dalam teori ini, masyarakat dan lembaga sosial sebagai sistem yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Asumsi struktural fungsional ada beberapa. Yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial bersifat dinamis. Yang keempat, integrasi sempurna tidak pernah ada sehingga ada ketegangan, namun itu terlembagakan. Konsensus itu kemampuan sistem politik untuk saling mengait konsensus, kesepakatan bersama antara bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Ada beberapa yang dijelaskan ini. Yang pertama, basisnya division of labor. Yang kedua, masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika tidak terpenuhi, akan muncul patologis.
Alcott Parsons tentang fungsionalisme. Individu dalam sistem sosial ada dua mekanisme pelembagaan terhadapnya. Pertama, mekanisme sosialisasi. Seluruh pola budaya yang di dalamnya ada nilai, kepercayaan, simbol ditanamkan pada personal. Yang kedua, ada mekanisme kontrol atau pelembagaan sanksi aktivitas ritual. Positivisme atau kontribusi konteks. Konteks atau latar belakang yang mempengaruhi konteks ada zaman pencerahan, sains untuk kemajuan masyarakat, atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi. Teori gravitasi dari Isaac Newton adalah hukum-hukum hubungan fundamental antar sifat dasar jagat raya menjadi pendorong visi ini. Charles Montesquieu, kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifat dasar dan dinamikanya bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Filsafat positivisme Comte. Bagi Comte, penting untuk menciptakan sains positif seperti halnya ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia yang digunakan untuk mengarahkan kerja masyarakat. Tata kerja masyarakat. 3 tahap perubahan masyarakat yang ada di sini ada itu teologi supranatural, yang kedua metafisis abstraksi, dan yang ketiga positif ilmiah atau empiris atau observasi. Kita masuk dalam teori Karl Marx, materialisme historis dan negara kelas. Materialisme historis yaitu pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, pembagian masyarakat, pembentukan kelas, dan perjuangan masing-masing kelas. Marx sering menggunakan teori ini untuk menyatakan sekelompok orang yang berada di dalam situasi yang sama dalam hubungannya dengan kontrol mereka terhadap alat-alat produksi. Bagi Marx, kelas selalu didefinisikan berdasarkan potensi terhadap konflik. Dalam proses produksi, kelas terbagi menjadi 2, yaitu kelas bourgeois dan kelas proletar. Kelas bourgeois adalah nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern yang merupakan kelas atas di mana mereka mempunyai modal banyak untuk menguasai alat produksi dan mempekerjakan pekerja upahan atau buruh. Sedangkan kelas proletar adalah kelas bawah atau kelas para buruh, di mana orang hanya bekerja dan menerima upah saja. Munculnya teori ini akibat dari adanya konsep kaum bourgeois yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Kaum bourgeois dianggap sebagai kaum revolusioner yang memiliki perubahan radikal pada struktur masyarakat. Kaum bourgeois ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum-kaum proletar. Para buruh bekerja dengan jam kerja yang ditetapkan oleh para penguasa dengan seenak hatinya. Bukan hanya itu, upah yang diberikan juga begitu rendah dan tidak sebanding dengan pekerjaan mereka. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Masih dalam perspektif Marx memandang konflik, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan. Oleh karenanya, hal ini dimanfaatkan oleh para kaum bourgeois. Kelompok bourgeois yang tentunya dapat memiliki
dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi, tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa dapat melalui negara. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Max Weber, teori tindakan sosial. Tindakan sosial artinya tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu, tertuju pada individu lain yang bermakna dan berdampak pada individu lain. Dengan pendekatan teori ini, kita akan mampu menelaah perilaku seseorang dalam melakukan tindakan karena fokus utama teori ini adalah individu dan bukan pada masyarakat. Teori ini mengkaji tentang motif dan perilaku dari seseorang manusia. Pendekatan pemaknaan yang bersifat subjektif mampu mempengaruhi dan menerima pengaruh orang lain. Lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu kepada individu lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Teori ini berguna untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu. Dengan memahami perilaku individu, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan tersebut. Max Weber membagi teori tindakan sosial menjadi beberapa model. Yang pertama, rasionalitas formal atau didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Yang kedua ada rasionalitas instrumental atau didasarkan pada cara yang diperhitungkan dan diupayakan. Yang ketiga, rasionalitas nilai atau seseorang bertindak dipengaruhi nilai-nilai tertentu yang diyakini secara personal. Yang keempat, rasional tradisional didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar turun-temurun. Yang terakhir ada rasional afektif atau berdasarkan pada kondisi dan orientasi emosional tertentu. Di sini ada perbedaan teori dari Karl Marx dan Max Weber. Yang pertama, teori Karl Marx merupakan teori yang memfokuskan perhatiannya pada konflik dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori konflik muncul sebagai bentuk ketidakpuasan atau eksplanasi fungsional yang dianggap cenderung menegaskan konflik dan perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial, hal ini berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi pada acara produksi, meliputi perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru atau perkembangan teknologi yang baru. Teori Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada individu bukan pada masyarakat. Weber cenderung menganggap bahwa interaksi sosial sangat terkait dengan perilaku manusia. Menurut Max Weber, tindakan sosial memiliki beberapa model yaitu rasionalitas formal, rasionalitas tradisional, rasional efektif, dan rasional instrumental, dan yang terakhir rasionalitas nilai. Sekian dari video review materi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.